Kasian kasian salah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang peristiwa tahkim. Mungkin di benak teman-teman sudah bertanya-tanya, apa sih peristiwa tahkim? Bagaimana sih terjadinya peristiwa tahkim? Siapa sih pemimpinnya pada saat itu gitu kan? Jadi insya Allah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi pada zaman dahulu agama Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Abu Bakar, dan yang ketiga digantikan oleh Umar, yang keempat digantikan oleh Utsman, dan yang kelima digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat Ali bin Abi Thalib ini memimpin, disitulah terjadinya peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ini adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Peristiwa tahkim ini terjadi antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Itu. Pasca wafatnya Utsman, agama Islam terpecah belah menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengikut Utsman, yang kedua ada pengikut Ali, dan yang ketiga ada kaum moderat, dan yang keempat ada golongan yang berpegang pada prinsip jamaah. Setelah wafatnya Utsman, Ali adalah calon terkuat dalam untuk menjadi khalifah karena banyak didukung oleh para sahabat senior. Bahkan para pemberontak kepada kaum pihak kepemimpinan Utsman terdahulu banyak mendukung Ali, termasuk Abdullah bin Sabah. Ali adalah putra dari Abi Thalib ibnu Abdul al-Muthalib. Ia adalah sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Mahmud al-Ansari mengatakan bahwa Ali termasuk salah seorang yang baik dalam memainkan pedang dan pena. Bahkan ia terkenal sebagai orator. Ia juga seorang yang pandai dan bijaksana, sehingga menjadi penasehat pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ia mengikuti hampir semua peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ia tidak sempat ikut membaiat Abu Bakar karena sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW. Pengukuhan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan sosial politik, serta kebingungan umat Islam Madinah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar agar bersedia menjadi khalifah. Namun mereka menolak. Pada dasarnya para pemberontak maupun kaum Ansar dan Muhazirin lebih menghendaki Ali sebagai khalifah. Ia mendatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibaiat untuk menjadi khalifah. Namun ia menolak. Ali menghendaki agar urusan ini tuh diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat senior terkemuka. Setelah masa rakyat mengemukakan bahwa
Umat Islam perlu segera memiliki pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Akhirnya, Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib dibaiat pada tanggal 35 Hijriah 23 Juni 656 Masehi oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansor serta para tokoh sahabat seperti Talhah dan Zubair. Meskipun ada beberapa orang sahabat senior yang tidak ikut membaiat Ali seperti Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Thabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah. Ibnu Umar dan Sa'ad bersedia berbaiat kalau seluruh rakyat sudah berbaiat. Dengan demikian, Ali tidak dibaiat oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior saat itu tidak berada di kota Madinah. Mereka tersebar di wilayah-wilayah terlukan baru di luar kota Madinah. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membaiat Ali dan menunjukkan sikap kooperatif adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga Utsman dan gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan karena Ali bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman. Pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontak pertama diawali oleh penarikan baiat oleh Talhah dan Zubair karena alasan bahwa Khalifah Ali tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menghukum membunuh Khalifah Utsman. Penolakan khalifah ini kemudian disampaikan kepada Siti Aisyah yang merupakan kerabatnya di perjalanan pulang dari Makkah yang tidak tahu mengenai kematian Khalifah Utsman, sementara Talhah dan Zubair dalam perjalanan menuju Basrah. Siti Aisyah bergabung dengan Talhah dan Zubair untuk menentang Khalifah Ali. Bisa jadi karena alasan penolakan Ali menghukum pembunuh Utsman atau karena terpengaruh hasutan mereka berdua. Muawiyah turut andil pula dalam memberontak ini, namun hanya sebatas pada usaha untuk menurunkan kredibilitas khalifah di mata umat Islam dengan cara menuduh khalifah sebagai orang yang mendalangi pembunuhan Khalifah Utsman. Jika ia tidak dapat menemukan dan menghukum pembunuh yang sesungguhnya, tuntutan mereka tidak mungkin segera dikabulkan oleh Khalifah Ali karena dua hal. Pertama, karena tugas utama mendesak dilakukan dalam situasi kritis yang perlu intimidasi seperti itulah ia memuliakan ketertiban dan mengonsolidasikan kedudukan kekhalifahan. Kedua, menghukum para pembunuh bukanlah perkara mudah. Khalifah Utsman tidak dibunuh oleh hanya satu orang, melainkan banyak orang dari Mesir, Irak, dan Arab yang secara langsung terlihat dalam perbuatan makar tersebut. Pada dasarnya, Khalifah Ali telah berusaha untuk menghindari pertumpahan darah dengan mengajukan kompromi, tetapi beliau tidak berhasil. Sampai akhirnya terjadi pertempuran antara Khalifah Ali sebagai pasukan dengan Talhah, Zubair dan Aisyah bersama pasukannya. Perang ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Talhah dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri dan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini terkenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta. Karena dalam pertempuran tersebut Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengendarai unta. Dalam pertempuran tersebut 2000 kaum muslimin gugur. Perang Unta menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam karena
peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke dalam medan perang untuk memimpin langsung angkatan perang dan justru bertikai melawan saudara sesama muslim. Sesudah menyelesaikan gerakan Tolhah dan kawan-kawan, pusat kekuasaan Islam dipindahkan ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam, dan tidak ada lagi seorang khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah Islam kecuali Syriah yang dikuasai oleh Muawiyah. Dengan dikuasainya Syria oleh Muawiyah yang secara terbuka menentang khalifah, memaksa Khalifah Ali untuk bertindak. Pertempuran sesama muslim terjadi lagi, yaitu antara angkatan perang Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah di kota Tua Siffin, dekat sungai Eufrat. Pada tahun 37 Hijriah, Khalifah Ali mengerahkan 5.000 pasukan untuk menghadapi Muawiyah. Sebenarnya pihak Muawiyah telah terdesak kalah dengan 7.000 pasukannya terbunuh, yang menyebabkan mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara tahkim. Nah teman-teman, saya sudah selesai menjelaskan tentang peristiwa tahkim. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa tahkim ini terjadi pada saat Ali bin Abi Thalib memimpin. Peristiwa tahkim adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Peristiwa tahkim ini terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah. Dan peristiwa tahkim ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.